Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan adaptasi sistem drainase terhadap perubahan iklim. Sebelum itu, izin kami memperkenalkan diri. Pertama, saya Samus Saputra Siburian selaku moderator. Dan anggota kelompok kami Rivaldo Eka Dharma, Muhammad Ramadan Fansuri, Netanya Boru Sijabat, Putu Fadia, Muhammad Rafli Hasan, Muhammad Torik Ansarullah, dan Rachel Nenggolan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ramadan Fansuri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada analisis dampak peningkatan intensitas hujan dan banjir perkotaan terhadap sistem drainase existing. Untuk itu, terdapat pertanyaan diskusi yaitu bagaimana perubahan pola curah hujan akibat perubahan iklim mempengaruhi kapasitas saluran drainase perkotaan, lalu ada strategi teknis apa yang paling efektif untuk adaptasi sistem drainase terhadap curah hujan ekstrim, dan yang terakhir apakah pendekatan low impact development atau LID layak diterapkan di kota besar Indonesia dan mengapa. Selanjutnya, pertanyaan diskusi ini akan dijawab melalui slide berikutnya. Selanjutnya adalah latar belakang yang dibahas pada kesempatan kali ini itu adalah perubahan iklim yang menyebabkan pola curah hujan berubah drastis. Selanjutnya itu adalah intensitas hujan yang ekstrim meningkat, lalu menyebabkan debit limpasan yang naik. Lalu sistem drainase perkotaan tidak lagi sesuai dengan kondisi hidrologi terbaru. Dan juga genangan dan banjir menjadi lebih sering terjadi di kawasan urban. Merujuk kepada perubahan pola curah hujan, intensitas hujan meningkat sehingga aliran permukaan melebihi kapasitas desain. Lalu durasi hujan yang ekstrim lebih lama menyebabkan saluran mudah meluap. Selanjutnya, frekuensi kejadian hujan ekstrim meningkat setiap tahunnya. Lalu, periode ulang atau return period berubah sehingga perlu penyesuaian desain drainase. Selanjutnya terdapat permasalahan drainase yang muncul, yaitu kapasitas saluran tidak memadai untuk debit baru, banyak permukaan kedap air atau infiltrasi air berkurang drastis, sedimentasi dan sampah menyebabkan penyempitan saluran, sungai perkotaan tidak dapat menampung limpasan tambahan. Selanjutnya ada strategi teknis adaptasi drainase. Yang pertama dari desain kapasitas saluran berdasarkan curah hujan rencana terbaru. Yang kedua ada pembangunan kolam retensi untuk menahan limpasan. Yang ketiga ada sumur resapan atau infiltration wells untuk menambah infiltrasi. Lalu ada normalisasi saluran sungai, ada penerapan sistem pompa di wilayah cekungan, lalu ada implementasi sistem drainase 2 tingkat atau primer sekunder. Lalu kemudian ada konsep Low Impact Development atau LID. Low Impact Development atau LID adalah pendekatan perencanaan dan pengelolaan tata air yang bertujuan untuk meniru proses alamiah dari siklus hidrologi. LID mengutamakan pengendalian limpasan air hujan sedekat mungkin dengan sumbernya melalui teknik-teknik infiltrasi, retensi, dan pemanfaatan ruang hijau. Intinya, LID berfokus pada satu, mengurangi limpasan permukaan atau runoff, yang kedua mengurangi infiltrasi dan penyerapan, yang ketiga memperbaiki kualitas air, yang keempat ada mengurangi risiko banjir di wilayah perkotaan. Lalu contoh-contoh LID adalah yang pertama ada bioretensi atau rain garden, lalu yang kedua ada permeable pavement, yang ketiga ada green roof. Selanjutnya ada kelayakan LID di kota besar Indonesia. Apakah layak diterapkan? Sangat layak. Karena pertama mengurangi debit puncak limpasan 30-50%, dan yang kedua dapat meningkatkan infiltrasi dan memperbaiki kualitas air, dan yang ketiga dapat menambah ruang hijau kota. Cocok untuk kota dengan permukaan kedap air tinggi. Selanjutnya itu ada tantangan
Yang pertama itu butuh koordinasi lintas instansi, yang kedua membutuhkan perawatan rutin, dan yang ketiga lahan terbatas di kota besar. Kemudian ada studi kasus dunia. Studi kasus dunia yang pertama itu ada implementasi LID di beberapa kota. Contohnya ada di Tokyo berupa permeable pavement dan penampungan air hujan. Kemudian di Singapura itu ada bioretention basin, bioswale green corridor. Kemudian di Seoul itu ada ribuan green roof yang mengurangi limpasan air hujan. Kemudian untuk Indonesia, LID itu efektif bila didukung dengan regulasi, edukasi publik, dan standar teknis. Jadi kesimpulannya adalah perubahan iklim menyebabkan intensitas hujan ekstrim meningkat. Yang kedua, sistem drainase harus diadaptasi agar mampu menahan debit baru. LID adalah solusi efektif untuk kota besar di Indonesia. Yang terakhir, kombinasi antara infrastruktur abu-abu dan infrastruktur hijau adalah solusi terbaik. Baik, untuk adaptasi sistem drainase terhadap perubahan iklim merupakan langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada perubahan paradigma dalam pengelolaan air hujan di wilayah perkotaan. Perubahan pada pola curah hujan yang semakin ekstrim menuntut pemerintahan, perencanaan kota, dan praktisi teknik sipil untuk merancang sistem drainase yang lebih tangguh. Fleksibel dan berkelanjutan supaya adaptasi ini tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan pendekatan konvensional. Diperlukan kombinasi antara infrastruktur abu-abu, contohnya saluran, kolam retensi, pompa, normalisasi sungai. Dengan infrastruktur hijau berbasis alam seperti low impact development atau LID ini, sinergi keduanya akan mampu mengurangi risiko genangan, meningkatkan infiltrasi air tanah, serta mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf sekiranya ada kesalahan atau kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.